Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fian Pangestu dari program studi Teknik Elektro kelas B dari angkatan 2019 dengan NIM 19.22071. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ilmu dakwah. Puji cinta syukur eta tetap kagungan Allah. Enak Sunda. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, yaitu panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atba'ut tabiin, sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas manusia di muka bumi ini. Dalam salah satu ayat Al-Quran mengatakan yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa tugas manusia di alam dunia ini hanyalah untuk beribadah. Namun dalam beribadah ini ada dua macam ibadah yang kita ketahui, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kewajiban kita melaksanakan sholat, kewajiban kita melaksanakan puasa, dan melaksanakan haji, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang berhubungan dengan manusia. Untuk ibadah ghairu mahdhah banyak macamnya. Sering kita jumpai di masyarakat. Misal hal yang sederhana seperti membantu anak-anak menyeberang jalan, menyingkirkan batu yang ada di jalan agar pengendara selamat. Itu merupakan ibadah ghairu mahdhah. Kita bersedekah, itu juga ibadah ghairu mahdhah. Dan ibadah yang lainnya salah satunya adalah penyebaran agama Islam. Dalam sejarah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ada yang disebut dengan Wali Songo. Wali Songo ini adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwahnya yang unik, yaitu menggunakan media wayang. Perlu kita ketahui pada zaman Wali Songo itu tanah Jawa masih kebanyakan beragama Hindu dan Buddha. Dan Wali Songo pun, khususnya Sunan Kalijaga, menyebarkan agama Islam dengan penuh kehati-hatian, yaitu dengan mengakulturasi budaya, yaitu budaya wayang kulit. Ceritanya pun diubah dan masuknya tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Itu adalah karya dari Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam pagelarannya, Sunan Kalijaga memberikan syarat untuk menonton pagelaran wayang yang didalangi oleh Sunan Kalijaga, yaitu dengan membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan 2 kalimat ini pun diabadikan dalam pagelaran wayang dengan nama Layang Jamus Kalimusodo atau Layang Jamus Kalimusada, yang artinya lembaran yang berisi 2 kalimat syahadat. Seperti halnya Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati juga menyebarkan agama Islam dengan menggunakan media wayang. Namun wayang yang digunakan agak sedikit berbeda dengan wayang yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Jika Sunan Kalijaga menggunakan media wayang kulit, maka Sunan Gunung Jati menggunakan wayang golek. Wayang golek ini berbentuknya 3 dimensi. Terlihat lebih realistis dibandingkan dengan wayang kulit. Dan Sunan Gunung Jati pun sukses dalam menyebarkan agama Islam di Tatar Pasundan. Dari banyaknya cara berdakwah, tujuannya hanya satu, yaitu menyebarkan agama Islam yang damai,
Agama Islam mengajarkan kerukunan dan tidak bermusuhan. Cara menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik, bukan dengan dipaksa, apalagi dengan meneror, atau kita berdakwah dengan menjelekkan golongan lain, dengan mengkafirkan golongan lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.